أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى من بداية سورة القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah mengawali majelis yang mulia ini dengan selalu memperbaharui kesyukuran itu dengan mentajdid rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan di setiap yang kita peroleh dalam hidup ini, di dalamnya Allah jadikan keberkahan, dan dengan rezeki yang berkah itu pula kita mintakan semoga menjadi sebab di antara asbab untuk keselamatan hidup dunia kita dan keselamatan hidup di akhirat kelak nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita senandungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita di kehidupan dunia juga membawa pada keberuntungan akhirat, termasuk juga mempelajari sirah kehidupan beliau. Semoga menjadi saksi di hadapan Allah akan kecintaan dan kerinduan kita kepada Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kesannya nanti di hadapan Allah dalam bentuk syafaat uzma yang teragung dari syafaat-syafaat yang ada dan diizinkan Allah di hari kiamat, yaitu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan kita yang terakhir bulan yang lalu pada Fiqhus Sirah li Syekh atau lil Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, sampai di pembahasan pembinaan masjid, yaitu salah satu perkara yang pertama kali dilakukan Rasulullah ketika sampai di kota Yatsrib ketika itu, atau hari ini kita mengenalnya kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kita sudah bincangkan bagaimana Rasul sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Singgahnya Rasul di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Dan perkara-perkara yang dilakukan pertama kali ketika Rasul tiba di Madinah, dan di antara perkara itu adalah membangun masjid. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu. Hari ini atau bulan ini kita masuk yang berikutnya, dan ini masih dalam bentuk hal-hal yang awal-awal lagi dilakukan Rasul ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah. Dalam kitab-kitab sirah biasanya disebut peristiwa ini dengan istilah at-ta'akhi. Ada juga sebutannya itu al-mu'akhat. Ya, ada at-ta'akhi. Apa itu? Mempersaudarakan, ya, mengikatkan ukhuwah antara orang muhajirin dengan orang ansor. Nah, jadi dalam kelompok umat Islam ketika itu ada dikenal golongan muhajirin, ada yang disebut dengan ansor. Siapa muhajirin? Itulah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Makkah, hijrah ke Madinah. Mereka inilah disebut sebagai kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Dan orang tempatan, penduduk Madinah sendiri yang masuk Islam, mereka itulah yang dikenal dengan sebutan Ansar, ya, orang-orang yang menolong. Ini disebut di dalam Al-Quran, kedua-dua kelompok ini, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Hebat itu, ya, ayat itu memuji sekaligus memastikan bagaimana kedudukan kedua kelompok ini, umat Islam di zaman Rasul ini, yang mereka diridhai lagi meridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa hijrah itu di antara yang pertama dilakukan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mempersaudarakan lagi, mempereratkan hubungan antara orang muhajirin dengan orang ansor ini. Dekat itulah dekat. Orang ansor itu sudah komitmen nak bantu golongan muhajirin. Kita tahu orang-orang yang hijrah
Mereka itu tak bawa apa-apa itu. Hijrahnya itu bukan sembunyi-sembunyi. Sebelum Rasul kemudian berangkat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu sahabat-sahabat lainnya duluan. Dan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang terang-terangan. Kalaupun ada, nanti dalam sirah kita temukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini pengecualian memang sahabat ini ya. Memang lain kalau Umar itu terkenal ya. Kalau baca biografinya itu, jangankan yang zahir, sesama makhluk manusia ini, yang gaib pun takut dengan dia. Ya. Memang lain kalau nyebut Umar itu. Syaitan itu di salah satu biografi yang pernah saya baca, kalau tahu bakal ada Umar lewat di situ, dia lebih baik cari jalan yang lain. Bayangkan ya Umar itu. Kalau kita berjalan dimeloi oleh syaitan ya. Ini dia hijrah terang-terangan. Ya, dia umumkan di sekitaran Ka'bah itu, siapa yang nak istrinya jadi jando dan anak-anaknya jadi anak yatim, halangilah aku nak hijrah. Lain memang ya. Nah, tapi secara umumnya semua sembunyi-sembunyi dan hijrahnya tak bawa apa-apa. Jadi walaupun dia punya harta di Makkah, dia berduit. Siapa nanti dari kalangan muhajir ini yang terkenal kaya raya siapa? Ada yang tahu? Ini sering kalau disebut sahabat yang kaya, biasanya ini pasti masuk list penyebutan. Siapa beliau? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Dan juga sahabat yang lain. Bahasa mudahnya, bahasa kitanya, hijrah mereka itu bawa badan sebatang. Ya, yang melekat di badan dengan bekal secukupnya, hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Jauh Pak itu, masya Allah ya. Bukan naik unta, ya, bukan naik mobil pickup misalnya ya, apa Toyota Ace dan sebagainya. Jauh. Kita naik bis bay hari ini berapa jam? 5-6 jam, jalan lurus lemak. Bayangkan bay zaman dulu, ya, melewati padang pasir, belum kena dinginnya malam atau panasnya siang. Nah, itu keadaan orang-orang yang hijrah sampai di Madinah. Maka kelompok Ansor ini memainkan peranan pentingnya apa? Bantu sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin. Nah, karena itu Rasulullah ingin buat lebih erat lagi. Nah, tadi kita katakan lah dibantu oleh orang Ansor, tapi Rasul ingin lebih erat lagi karena inilah peristiwa at-ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansor ini menjadi salah satu cuplikan perjalanan ketika Rasul awal-awal sampai di Madinah Al-Munawwarah ya. Jadi dipersaudarakan nih muhajirin Ansar atas dasar apa? Atas dasar ukhuwah Islamiyah, berada di jalan yang sama, kebenaran dan rasa persamaan itu ya. Kita ini sama-sama umat Rasulullah, pendukung Rasulullah, pemegang panji dakwah Islam yang mulia ini. Nah, mereka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesan dari itu nantinya ukhuwah yang dilakukan Rasul itu sampai bahkan kepada anak cucu mereka. Ada ukhuwah itu ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu bangsa macam kita nih ya, NKRI ya, ini ukhuwah wataniyah. Ada juga nanti nasabiyah, hubungan darah. Nah, kalau yang disebutkan dalam peristiwa ini, inilah yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Ini ukhuwah yang satu ini kalau betul dijalani bahkan bisa lebih dekat dari ukhuwah nasabiyah, dari hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan. Nah, inilah nanti oleh Rasul. Jadi dipersaudarakan itu, dipersaudarakan niat nafsi-nafsi tiap-tiap orang itu dari muhajirin, dicarikan siapalah nak diangkatkan jadi adik-beradik dengan dia ini dari golongan Ansor. Nah, itu maksudnya at-ta'akhi di sini. Jadi spesifik niat dicarikan. Contoh misalnya di dalam kitab Fiqhus Sirah ini Syekh Al-Buti mengatakan di antaranya Rasulullah SAW mempersaudarakan Ja'far bin Abu Thalib. Ini Ja'far bin Abu Thalib ini sepupu berarti dengan Nabi SAW ya, dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi Ja'far ini dari golongan muhajirin, Mu'adz bin Jabal dari golongan Ansor. Sini Ja'far sini, pegangnya tangan oleh Nabi. Mu'adz sini, pegangnya diambil tangannya oleh Nabi. Lalu ditautkan kedua tangan sahabat-sahabat yang mulia ini. Nah, kamu mulai hari ini berdulur. Begitulah lebih kurang ya. Jadi dua beradik, adik-beradik angkat kita nyebutnya itu. Itu namanya at-ta'akhi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah. Siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib, ini yang kibar sahabat yang terkenal ya. Hamzah. Ini kalau Ja'far tadi sepupu, ini siapa? Hamzah. Mamang Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik dengan bapak beliau Abdullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah sini, pamanku sini. Ya, dipanggil Hamzah bin Abdul Muttalib dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Ya, kalau nyebut Zaid bin Harithah ini nanti dia juga punya kisah yang istimewa. Dulu dikenal awal-awal dengan sebutan Zaid bin
Muhammad, ya, diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya. Tapi kemudian turun pembatalan tentang nasab anak angkat kepada ayah angkat, sehingga kemudian balik lagi kepada asalnya Zaid bin Harisah. Ini dipersaudarakan oleh Rasul dengan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah sini, Zaid sini. Nah, kalian mulai hari ini bedulur. Nah, begitu ya, lebih kurangnya kalau gambaran dalam hari kita hari ini. Begitu juga sahabat yang lain, ada Abu Bakar As-Siddiq nanti itu ya, dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, ada Umar ibn Khattab dengan Utsbah bin Malik, ya, ada Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidaklah ada muhajirin yang hijrah itu kecuali dipanggili oleh Nabi, dicarikan siapa saudaranya dari golongan Ansor ini. Nah, ya, jadi dibuat seperti itu. Nah, jadi nanti muncul wala, ya, ada loyalitas dan sebagainya yang nanti kita akan ceritakan di sini, akan kita lihat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah inilah ya, yang kalau kita lihat itu didasarkan betul-betul dengan prinsip yang istimewa. Ya, di antaranya misalnya prinsip tolong menolong, ya. Nanti kita akan saya sampaikan nanti kisah yang luar biasa di antara kisah-kisah yang dipersaudarakan ini. Ini nanti bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal beberapa sifatnya waris, tapi bukan waris, nyebutnya nanti hibah, ya. Sebab kalau warisan memang harus adalah orang-orang yang punya hubungan nasabiyah, ya. Nah, tapi hibah yang kemudian diberikan kepada saudara-saudara angkatnya ini, yang dipersaudarakan ini selepas ataupun sebelum kematiannya, itu diceritakan. Nah, nanti ini jamaah yang berbahagia melahirkan ibroh yang luar biasa. Kita ceritakan dulu nih salah satunya. Tidak dikutip di dalam kitab Fiqh Sirah ini. Saya ketemu dalam kitab yang lain seperti Hayatus Sahaba, Suwarun min Hayatis Sahaba, dan beberapa kitab yang lain. Kisah yang monumental itu kisah antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ini saya melihat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mempersaudarakan ini, dilihatnya kira-kira ini setipe, ya, sefrekuensi. Kalau hal pernikahan itu misalnya ada bab kafa'ah, sekufu misalnya, ya. Dilihat, oh ini orang berduit nih. Ini kalau berdagang, berniaga hebat. Dari golongan muhajirin macam Abdurrahman bin Auf, maka dicarikan dulur angkatnya dari Ansor itu juga yang semisal dengan Abdurrahman bin Auf. Maka jatuhlah dia kepada sahabat Sa'ad bin Rabi ini. Panggilnya oleh Nabi. Abdurrahman bin Auf, sini. Ini, diletak di situ, dekatkan dengan Nabi. Cari oleh Nabi. Nah, ini pasnya dengan yang ini. Sa'ad bin Rabi. Ya, nanti banyak nama Sa'ad dari kalangan sahabat. Nah, kemari mendekat kepada Rasul. Ya, dua-dua orang ini setipe nih. Berduit kalau. Walaupun Abdurrahman bin Auf pindah ke Mekah tak bawa kekayaannya. Orang berduit itu, Pak, kalau orang pandai berniaga, biasanya diletak di mana baik hidup dia itu. Ya, matonya itu apa bahasa kalau kami di kampung itu mencelang, atau tak mencelang, ya. Ya, tahu nih dia di mana letak lokak duit itu. Kalau dia pandai berniaga, ya. Abdurrahman bin Auf ini kan memang istimewa. Dia pernah nyebutkan salah satu kalimatnya itu, kalaulah aku angkat batu, niscaya di bawahnya itu akan aku temukan emas. Saking memang istimewanya dia ini, ya, dalam hal mencari rezeki itu. Nah, lalu kemudian, nah, sudah dipersaudarakan ini. Wahai Abdurrahman, wahai Sa'ad, mulai hari ini kalian jadi adik-beradik, ya, jadi dulur. Nah, buahnya itu, kesannya itu tadi kita katakan. Bahkan kalau ukhuwah Islamiyah ini betul-betul sesuai dengan nilai Islam, bisa jadi lebih kuat daripada bahkan ukhuwah nasabiyah, apalagi ukhuwah wataniyah. Maka ketika itu Sa'ad bin Rabi karena merasa, ini jadi dulur aku, mungkin rasa senang juga dapat dulur baru kan. Apalagi yang mempersaudarakan ini bukan manusia biasa-biasa bae. Ya, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Oleh Sa'ad bin Rabi, "Mailah, jum, mari Abdurrahman, kita keliling-liling kota Madinah." Nah, mungkin begitulah, ya. Ilustrasinya lebih kurang kalau kita baca sirah di dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahaba itu. Diajak berkeliling. Namanya uang baru, kan uang baru ini, walaupun mungkinlah beberapa hari. Nah, diajak keliling, ya, city tour lah, city tour Madinah kalau orang umroh itu. Diajak jalan. Nah, jalan kemana? Sa'ad bin Rabi ini lah ngomong dari awal kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku yang aku cintai, ana min aktsari ahlil madinati malan. Aku ini kata Sa'ad bin Rabi, ya, termasuk di antara penduduk Madinah yang banyak hartanya. Ya. Ini bukan nak ngambui dia tuh, bukan, ya. Lain, Pak, wong ngambuk dengan yang idak itu lain, ya. Terbaca. Nah, dia bukan niat nak riak, bukan. Nanti kita akan lihat bagaimana terusan kalimat ini. Jadi dia ngomong dengan dulurnya barunya ini, wahai saudaraku Abdurrahman,
aku ini termasuk orang Madinah yang alhamdulillah banyak duit, banyak harta. Dibawa keliling, ya, dilihat. Nah ini sawah ladangku, ya, ini harta kekayaanku. Ditunjukkannya kalau. Nah, apa ngambek tadi? Bukan. Nanti kita lihat di situ bagaimana kalimat yang akhirnya diabadikan dengan tinta emas dalam kisah kehidupan para sahabat. Kalau macam hari ini Pak, kalau ada yang model macam Sa'ad bin Rabi ini, kalau ada yang tahu Pak, kalau ada iya, Sa'ad bin Rabi ini. Jadi misalnya dia itu baru dipersaudarakan, diajaknya keliling ke kota Palembangnya, ada orang hijrah misalnya. Saking dipersaudarakan itu, diajaknya keliling. Nah itu rukoku ya. Nah itu peniaguanku. Nah begitulah lebih kurang Sa'ad bin Rabi itu mengucap demikian. Lalu dia ngomong, itu sawah ladangku, ya, asetku dan sebagainya. Lalu kalimat Sa'ad berikutnya ini, masya Allah, apa dia ucapkan? Wahai saudaraku, kau boleh ambil separuhnya. Tengok Pak, baru kenal ini, ya, bukan siapa-siapa, tak ada hubungan darah, ya, yang sudah dikumpulkan oleh Sa'ad bin Rabi selama itu dari semua yang dia miliki, nak dinjuknya ke uang yang baru dikenal ini. Tapi itulah tadi, karena perkenalan, persaudaraan yang terjadi itu bukan perkenalan persaudaraan yang biasa-biasa baik. Sudah bisa dilihat dari sosok yang mempersaudarakannya itu saja istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada Pak misalnya, sawah tuh 10 hektar, berarti 5 hektar nak ditunjukkan ke Abdurrahman bin Auf. Orang yang baru jadi saudara, orang yang baru diperkenalkan, orang yang baru diikatkan oleh Rasul, ikatan ukhuwah Islamiyah ini. Cukup belum kira-kira kisahnya itu? Belum Pak, belum, masih ada lanjutannya itu. Bawanya mungkin balik ke rumah, ya, sebab nanti kalimatnya itu waliyam ra'atani, aku punya 2 perempuan. Maksudnya 2 perempuan ini 2 istri, ya, 2 istri. Nah kau boleh tengok, boleh nazar dengan dia, kira-kira mana yang menarik hatimu, sampai semaitunya Pak ya. Kalau tinggal sebut, nanti aku firaq dengan dia, aku bisa pisahkan dan kau boleh menikahinya. Sampai semua itu Pak. Kalau ada Sa'ad bin Rabi hari ini, masya Allah ya, iya, duit nak dikasihkannya, salah satu istrinya nak dihadiahkannya, nak diberikannya untuk saudaranya yang baru ini. Kalau kita di posisi Abdurrahman bin Auf, apalah kira-kira yang bakal kita jawab Pak? Laju, mungkin jawaban gitu ya. Iya, payu, ya, loka. Kapan lagi ada yang nawari begitu? Untunglah Abdurrahman bin Auf itu bukan kita. Ya, kalau kita lain ceritanya berarti dalam kitab sejarah itu ya. Ya, kita tahu akhirnya Abdurrahman bin Auf kan jawab apa? Dia doakan dulu. Ini kan adab istimewa sahabat kepada sahabat. Barakallahu fi malika wa ahlik. Wahai saudaraku yang kucintai, berkah Allah untuk hartamu, berkah Allah untuk keluargamu. Jadi tidak Pak dia jawab, "Na'am, payu." Tidak ya. Pertama didoakan, yang kedua, nah ini memang yang tadi kita sebut. Kalau biasa berdagang di mana nak berdagang dia. Kalau biasa megang duit kan. Dia ngomong kemudian kepada sahabat Sa'ad bin Rabi itu, "Dullani ala suq." Terima kasih nih atas tawaranmu wahai saudaraku. Tapi jadilah, ya, aku doakan mudah-mudahan berkah untuk hartamu, berkah untuk keluargamu. Tolong satu baik. Dullani ala suq. Tolong tunjukkan di mana pasar di Madinah ini. Ya. Malah minta tunjukkan pasar tuh Pak. Lah tahu gitu. Nak berjualan lagi Abdurrahman bin Auf itu ya. Memanglah karakternya begitu. Memanglah kebiasaan dan kepintarannya di situ. Memang istimewa ini Pak ya. Abdurrahman bin Auf. Tadi kita sebut, tidaklah aku ngangkat sebuah batu, kata Abdurrahman bin Auf, kecuali di bawahnya pasti aku dapat emas di situ. Artinya apa? Kalau ada peluang, pasti aku dapat di situ. Saya kapan satu waktu baca itu ya, harta waris yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf ini. Waktu itu cluenya, istri beliau itu dapat 80.000 dinar. Dinar ini bukan fiat money salah satu negeri Timur Tengah Pak ya. Kalau disebut dinar, kalau kehidupan zaman Rasul masih ada hari ini macam dinarnya Antam atau dinar yang lain yang swasta ya. Itu emas 4,25 gram satu dinar itu ya. Kalau yang disepakati kadarnya itu yang 22 karat bukan yang 24. Walaupun ada yang cetak hari ini yang pakai 24 karat. 4,25 gram. Berapa duit? Mas nikah naik terus sekarang ini ya. Kita nak nunggu turun, ngapalah tak turun-turun ya. Tidak turun-turun dia. Naik terus mas ini ya. Ya, apalagi 2-3 bulan terakhir ini agak cepat naiknya itu. 4,25 gram. Bayangkan. Kita sebut bela sejuta walaupun lebih sejuta. 4.250.000 satu dinar. Kali 80.000. Itu yang kemudian jadi harta waris waktu dia meninggal untuk istrinya.
Ya, sahabat tuh Pak istri maaf ini ya, karena memang itu uruf kejadian biasa zaman itu, istrinya tidak siko 4, maka masing-masing istri itu 80.000, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000 kali 4 berapa itu berarti? 8 kali 4 berapa? 32, 320.000 dinar itu untuk istrinya. Istri itu kalau yang meninggal ada anak kan begitu dalam faraid, dapat 1/8 dari harta suami. Jadi warisannya Abdurrahman bin Auf itu 320.000 dinar dikali 8. Nah, tak tahu lagi aku. Ya, buka kalkulator harus itu. Itulah warisannya Abdurrahman bin Auf. Belum dikalikan rupiah tadi. Nah, ya. Kayonian memang istimewa luar biasa sahabat-sahabat terdahulu. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini kisah yang saya kira mengharu biru dan punya punya ibrah ya, punya hikmah yang istimewa. Yang kalau kita ambil hari ini, inilah kalau kemudian ukhuwah Islamiyah itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan sesama umat Islam. Nah, karena itu terakhir ini ya, kita lihat ibrah yang secara khusus ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah beliau ini. Apa kata beliau? Asas kedua yang dibangun oleh Rasul ketika menegakkan masyarakat dan negara Islam ini, nanti ada beberapa aspek. Yang pertama, negara itu Pak, atau satu kumpulan lah, wilayah yang lebih kecil, ya dimanapun itu tidak akan berdiri tegak tanpa ada kesatuan dan dukungan dari umatnya. Kalau kita nyebut hari ini dari masyarakatnya, ya. Dan kesatuan dan dukungan itu, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti ya, saya bacakan, itu tidak akan lahir kecuali muncul dari rasa persaudaraan dan rasa cinta yang betul-betul tulus, yang besar gitu ya. Nah, macam kita juga, walaupun ini kita bisa lihat nanti sudah betul atau secara prakteknya, maka Republik kita ini kita sebut NKRI, ada kalimat kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi itu tadi nak munculkan rasa kesatuannya, itu harus lahir dulu rasa cinta, rasa senang, baik kepada sesama masyarakatnya ataupun kepada para pemimpinnya. Nah, ini ibrah yang pertama. Sehingga kemudian yang harus dibangun itu, kalau kita sebagai muslim nih, kita bicaranya hari ini ya, kaitan cerita ini sebagai sesama muslim, karena yang dipersaudarakan Rasul ini Muhajirin dengan Ansor, bukan Muhajirin dengan Yahudi Madinah, tidak. Karena itu bisa dilihat persaudaraan itu yang kokoh dibangun asasnya itu adalah akidah Islamiyah. Maka disebut ukhuwahnya ukhuwah Islamiyah. Yang tidak ada Pak ukhuwah yang paling hebat, paling berkesan bagi kehidupan itu melainkan ukhuwah Islamiyah. Yang lainnya itu nanti mengikut. Ukhuwah wataniyah ya, itu mengikut setelah kita kalau umat Islam ini betul-betul tahu nilai keislaman dalam bersaudara. Nah, karena itu kita lihat Rasulullah menjadikan itu akidah Islamiyah ini yang bersumber dari Allah, asas persaudaraannya itu. Ndak Rasulullah manolah Yahudi Madinah ini ya, nak dicarikan, nak didulurkan dengan wong Muhajirin. Ndak, yang dipersaudarakan Rasul itu Muhajirin dengan Ansor. Itu satu ya. Kalau dalam kehidupan bernegara, nak kokoh, nak tegak, nak bagus, kalau kemudian masyarakatnya saling dukung-mendukung. Saling dukung-mendukung akan mudah kemudian kalau lahir dari rasa cinta dan ketulusan. Itu pertama. Yang kedua, kata Syekh Ramadan Al-Buti, sosok masyarakat manapun itu akan berbeda dari kumpulan manusia yang bercerai-berai. Ya, dengan satu hal, yaitu tegaknya prinsip saling tolong-menolong tadi itu. Karena setelah asas persaudaraan itu akidah Islamiyah, ya, ukhuwahnya ukhuwah Islamiyah, maka nanti akan muncul dari situ sosok-sosok yang akan saling tolong-menolong. Macam tadi, Sa'ad bin Rabi', lah tahu dia dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Lah pacak dia saudaranya ini tak bawa apa-apa dari kota Mekah. Maka yang berikutnya secara fitrahnya akan muncul keinginan untuk nolong. Oh, dulurku ini tidak bawa apa-apa. Oh, saudaraku ini pindah ke sini cuma bawa baju yang melekat di badan, bekalnya bahkan lah habis di perjalanan. Akhirnya apa? Ditanggung, terutama di awal-awal kehidupan mereka di kota Madinah oleh sahabat-sahabatnya dari golongan Ansor ini. Nah, ini ya. Jadi kalau satu tatanan masyarakat, kalau kita nak nyebut misalnya negeri kita, nak bagus ya. Nah, asas ini yang kemudian harus terus dibangun. Ada rasa ta'awun ya, ada rasa kemudian nak berbagi, nak tolong-menolong ya, merasakan apa yang dirasakan juga oleh orang yang lain yang ada di persekitaran kita. Ini prinsip-prinsip sosial seperti ini yang harus dibangun ya. Yang berikutnya kata Syekh Ramadan Al-Buti, ibrahnya ada nilai yang menyertai syiar persaudaraan itu ya. Jadi persaudaraan yang ditegakkan Rasul dengan para sahabat-sahabat ini bukan sekedar manisnya mulut ngomong itu kalau kita mengatakan ya, bukan janji-janji saja. Tapi kemudian betul-betul dipraktekkan langsung oleh Rasul. Diambil tangannya itu, sini Abdurrahman, sini. Ya, jadi bukan slogan.
Jadi bukan janji-janji ya, tapi kemudian betul-betul dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyato, kelihatan. Muhajirin yang merasukan, Ansornya merasukan ya. Jadi bukan sekedar pemanis mulut ya, bukan untuk kemudian menarik perhatian, tapi juga betul-betul karena berangkat dari niat yang baik, dan itu dirasukan langsung oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini ya, kisah tadi itulah cukup jadi dalil, Pak. Ya, kalau kisah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi, itulah kisah yang paling monumental yang diabadikan tentang kisah At-Ta'akhi ini, ya, At-Ta'akhi atau kisah persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dengan Ansor. Nah, kalaulah seperti itu tinggal nunggu waktu. Madinah yang sebelumnya disebut dengan Yasrib, kota yang ya biasa-biasa baik, bahkan tidak dikenal, pada akhirnya disebut diganti Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang, kota yang bersinar. Madinah, kota Al-Munawwarah yang bercahaya, yang terang benderang. Nah, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan ibrahnya. Itulah karakter pemimpin itu, dia tahu di antaranya itu dia cerdas melihat potensi-potensi sahabat. Maka dalam sebuah organisasi misalnya, apapun bentuknya atau bahkan ya kepala negara, tidak perlu dia tuh pintar segala hal, Pak. Tidak baca uang tuh ngawi kan, gawi itu dengan dia sendiri. Di antara kecerdasan seorang pemimpin itu dia tahu, oh ini rakyatku ini potensinya di sini, lalu didukung, ini potensinya di sini. Nanti kan akan jadi satu kesatuan. Maka Rasulullah itu kita lihat dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang berbagai, ya, yang berbagai sifatnya, berbagai keistimewaannya dan berbagai keunggulannya. Maka jadilah kemudian Islam itu satu kesatuan, dan hari ini walhamdulillah kita rasakan nikmatnya berislam. Ya, itu saja insyaallah yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini. Jadi sudah dapat dua ya. Pertama, Rasulullah ketika hijrah itu satu, bangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara orang-orang Islam dari Muhajirin dan Ansor. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan sama-sama membaca selawat ringkas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.